Tahun kedua saya kuliah, sistem kurikulum fakultas kini sedang berada dalam masa transisi menuju sistem OBE atau Outcome Based Education. Sistem OBE ini merupakan kurikulum bagi mahasiswa yang terfokus kepada goals atau capaian. Dan role fakultas pada sistem kurikulum ini yaitu menjadi seorang instruktur, pelatih, fasilitator, atau menjadi mentor berdasarkan hasil yang ditargetkan. Ini baru pengertian dasar tentang sistem OBE, belum merujuk kepada teknis dan mekanisme atau bagaimana prosedural kegiatan KBM-nya berlangsung dan bagaimana input penilaian berdasarkan CP dan CPL mata kuliahnya. And here we go, welcome to Ngambis Session. Yang mau saya bahas di sini, apakah sistem OBE ini efektif atau tidak? Ya, menurut saya pribadi sih, hampir seluruh kurikulum pendidikan yang diregulasikan di Indonesia itu belum optimal. Dalam jurnal ini juga jelas disampaikan, program-program pemerintah bidang pendidikan itu programnya itu saja. Mereka mengatakan BAUWMM, business as usual with more money. Jadi sebetulnya programnya sama, gonta-ganti namanya, uangnya ditambah terus. Tapi kurikulum itu harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika tidak, sistem pendidikan di Indonesia itu tidak akan pernah maju. Karena kurikulum pendidikanlah yang mampu mengembangkan potensi yang diperlukan setiap anak didik. Tentunya itu pun menyesuaikan perkembangan sains, teknologi, dan informasi. Dengan adanya sistem OBE ini, justru kita akan terfokus kepada outcome, bukan output lagi. Nah, dengan semua ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya, baik itu pengetahuan, skill, moral, etika, dan tanggung jawab, kira-kira jika kita dihadapkan dengan permasalahan yang sifatnya universal atau khusus, apakah kita mampu mengembangkan potensi atau ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya dengan problem yang ada di lingkungan kita sendiri? Nah, kemudian perangkat fakultas di sini full power menjadi mentor untuk membantu kita semua dalam memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan kita dengan nilai-nilai akademis sesuai dengan mata kuliah yang sedang ditempuh. Tujuannya ya untuk membuat laporan analitis dan evaluasi secara terus-menerus terhadap dinamika yang sedang terjadi. Dan kita semua sebetulnya tahu bahwa konsep yang akan dibuat itu pasti berbasis project. Dan project inilah yang akan menjadi output dari perkuliahan yang kita tempuh selama ini. Makanya Vkom Uninus pertama kalinya kemarin menyelenggarakan sidang non-skripsi. Sebetulnya itu untuk mempermudah kita agar cepat lulus. Karena jika projectnya sudah selesai, artinya kita sudah punya karya. Dan karya itulah yang nantinya akan menjadi faktor kelulusan kita. Dan jangka waktunya itu tergantung grand design atau konsep yang dirancang. Bisa jadi cepat, bisa juga jadi lambat. Tergantung kelompok kalian dan project apa yang dibuatnya. Jujur aja sih, pandemi COVID-19 kemarin tuh justru malah membuat diri saya semakin malas untuk bisa belajar secara konvensional di kelas. Karena selama pandemi COVID justru saya malah punya metode belajar sendiri. Dan itu lebih worth it. Dan saya juga baru sadar ternyata selama saya sekolah dari SD sampai SMA, pengetahuan yang saya dapatkan di kelas itu hanya 5-10%. Justru saya banyak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan itu ketika saya berada di luar kelas. Kalian pastilah mengalami permasalahan hidup kalian semasa sekolah atau semasa remaja yang begitu kompleks. Kalian nggak punya circle, kalian dijauhin circle, masalah menghargai dan loyalitas kalian kepada teman-teman. Kemudian kita hektik ketika digosipin orang-orang. Kemudian ada sahabat nikung. Dan masih banyak lagi permasalahan yang sudah kalian alami ketika masa remaja. Nah, justru dengan kondisi seperti itulah kita mampu menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Dan nantinya tuh kita bakal mencari teman kita, mencari orang dewasa, atau justru kita mencari orang tua kita untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh kita sendiri. Dan nantinya mereka bakal memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa keluar dari permasalahan itu. Nah, disitulah gambaran sederhana dari sistem OBE atau Outcome Based Education. Jadi proyek yang akan kita lakukan nanti itu akan menjadi penilaian orang atau mentor kita terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Sederhana kan?
Latar belakang diterapkannya sistem OB ini alasannya ya capaian lulusannya. Mungkin kualifikasi lulusan dari Vkom Uninus itu belum bisa maksimal dengan kurikulum yang sebelumnya. Dengan data itu, mungkin fakultas harus bisa menyesuaikan dengan kondisi psikologis mahasiswanya untuk bisa memahami mata kuliah yang ditempuh itu dengan cepat. Ya, yang namanya sistem itu kan berkesinambungan, artinya semua elemen juga harus mampu mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuannya demi kerja sistem yang baik. Sampai kapanpun, kurikulum dibuat karena menyesuaikan dengan kondisi siswa atau mahasiswanya. Ya, jadi gak aneh lah kalau kurikulum itu berubah-ubah. Kata Mas Menteri aja, adanya siswa di kelas itu tidak menjamin siswa belajar. Kemudian di situ muncullah program MBKM. Ya, dengan data yang ada, mungkin fakultas juga sadar akan hal itu. Sehingga sistem OB ini mulai diterapkan karena mahasiswa Vkom Uninus minimal harus sudah melek dengan Education 4.0. Semua dilakukan dengan basis teknologi. Banyak negara-negara maju di dunia yang sudah menerapkan sistem OBE. Tapi ya lagi-lagi adanya perkembangan zaman ini menuntut sistem kurikulum pun harus berganti secara terus-menerus. Sehingga banyak juga negara yang sudah tidak lagi menggunakan sistem OBE, bertransformasi lagi menjadi sistem kurikulum yang baru. Entah itu alasannya untuk integritas karena perkembangan zaman atau tidak cocok untuk anak didik di negaranya. Ya, emang siapa sih yang bilang kalau belajar daring itu efektif? Berbicara efektif itu tidak bisa secara subjektif saja. Perlu inisiatif dari mahasiswa maupun dosennya untuk punya metode belajar atau mengajar yang efektif. Karena sistem daring itu kan kebijakan. Modul dan metodenya ya kita yang menentukan. Apakah efektif itu dengan online meet atau sekedar memberikan tugas kemudian kita belajar sendiri. Sistem ini terjadi karena kondisi darurat. Jadi ya keterlaluan aja sih kalau misalkan dalam kondisi darurat kita masih nyantai-nyantai aja karena belajarnya di rumah. Ketika kita tidak paham apa-apa, jadinya kita nyalahin sistem daring. Padahal kondisi darurat dan kebijakan sistem daring itu menuntut kita untuk tetap bertahan dan berkembang ketika masa pandemi. Pemerintah juga nggak diam aja kan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan subsidi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring. Meskipun kita menilai itu masih kurang kan. Jadi, bagaimana menurut kalian efektif atau tidak sih sistem OBE ini? Ya, kita sebetulnya tinggal ikuti alur saja. Katanya sih mahasiswa intelektual, berarti bagaimanapun sistemnya, mahasiswa harus mampu dong menyesuaikan. Minimal ya menyeimbangkan kalau nggak bisa to infinity. Lagian kebijakan ini juga dari Kemendikbud kok, dari program MBKM. Gimana kita mau menjalankan Tridharma perguruan tinggi kalau kerjaannya cuma protes? Katanya sih mahasiswa. Mungkin untuk pembelajaran OB ini akan dilanjut di part 2. Ya kalau saya sih rame nggak rame bakal lanjut part 2 aja karena saya mahasiswa. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Fikri Hanafi, to infinity and beyond. See you next time. Thanks for watching.